Ya, jadi ini saya coba, teman-teman, saya coba karena ini ada surat yang dikirimkan untuk membuat berita acara penilaian dari supervisor dari kita, misalnya kami dari kabupaten, hasil penilaian kami terhadap teman-teman PD, kemudian juga teman-teman PD hasil penilaian terhadap teman-teman PLD itu dibuatkan dalam bentuk berita acara. Tetapi dalam berita acara ini di sini hanya tertulis misal jumlah TPP untuk kecamatan ya, maksudnya untuk teman-teman tim pendamping desa untuk membuat berita acara ini terhadap penilaian terhadap PLD-nya untuk aspek apa, untuk pihak dari supervisor ya, bukan pengguna layanan, supervisor yang 5 aspek itu. Nah, di sini hanya diminta apakah dia masuk kategori A atau baik, atau B atau dalam hal ini cukup, atau C atau kurang gitu kan. Misalnya jumlah PLD, misalnya katakanlah kami di Muna Barat itu rata-rata tinggal 1 orang saja per, hanya ada 6 orang di 6 kecamatan, dan itu hanya 1 orang per kecamatan. Berarti kan jumlah PLD-nya 1 orang. Kemudian di sini mau ditentukan gitu. Di sini mau ditentukan apakah dia masuk kategori baik. Sementara di dalam penilaian itu kan kita hanya memasukkan skor-skor berdasarkan aspek. Kita tidak tahu berapa ini masuk kategori baik atau cukup atau kurang ya. Nah, misal seperti ini saya coba. Nah, misal ini contoh penilaian, misalnya ini saya belum nilai teman-teman, ini baru contoh saja. Dari 5 aspek itu, misalnya untuk pendamping desa ini administratif saya 76 skornya, kemudian kepatuhan dan loyalitas 81, kemampuan fasilitas pendamping 85, keaktifan melaksanakan tugas 72, kemudian pencapaian hasil kerja output 83. Nah, di sini muncul bahwa skor itu adalah 47,45 per 60. Ini maksudnya 47,45 dari 60 dari skor 60, dari bobot 60% gitu. Ya, artinya 60 ini kan bobot dari PPK ya, yang dibantu oleh kita supervisor. Nanti ditambahkan dari kepala pusat P3MD 30%, tambah pengguna yang 10% menjadi 100%. Artinya 47,45 inilah sudah pure murni nilai dari aspek dari supervisor gitu. Maksudnya nilai dari supervisor itu dari rentang 0 sampai 100 nilainya dia adalah 47,45. Ya, sudah fix dia 47,45 nilainya gitu. Nah, tinggal menunggu berapa nilai dari pengguna layanan dan berapa nilai dari kepala pusat P3MD gitu. Nah, karena di sini diminta mau diisi ini, misal PLD saya itu saya kasih skor, di sini munculnya anggaplah ini PLD ini Mas Dedi sebenarnya PD, misalnya di sini Pak hanya ada 47,45 gitu. Bagaimana saya menentukan dia apakah dia masuk kategori apa, A dalam hal ini baik, B dalam hal ini cukup, atau C dalam hal ini kurang gitu. Sementara rentang skor, jadi rentang skor itu kan di sini sudah ditentukan di dia. Kalau baik itu adalah lebih besar dari 80. Ini bukan lebih besar sama dengan ya. Artinya kalau dia 80 dia belum masuk kategori baik. Dia baru cukup gitu di sini ya. Ya sama saja, kecuali kalau di sini lebih besar sama dengan ya, artinya 80 masuk kategori baik. Nah, maka paling bagus itu di sini katakanlah misalnya di sini 81, ini paling idealnya 81. Walaupun misalnya 80,5 juga itu sudah masuk kategori baik sebenarnya ya. Ya, ini tinggal pemahaman saja. Anggaplah seperti inilah sesuai dengan PTOK, seperti inilah pemberian skornya ya. Artinya yang cukup dipahami kalau nilainya hanya 80 itu belum berarti masuk kategori baik, kecuali di atas 80, 80,1, 80,2, 80,3, 8 sampai dengan 81, itu baru masuk kategori A. Selama dia masih bulat 80 itu berarti dia masih B gitu ya, cukup gitu. Nah, begitu juga ini 60 bukan berarti cukup, 60 itu masih kurang, C gitu. Kecuali di sini 60,1, 60,2, 60,3 lebih besar dari angka 60 gitu. Nah, baru masuk kategori B. Nah, pertanyaannya, bagaimana sekarang mengisinya di sini, Pak gitu. Saya nilai skor PLD ku misalnya ya, ini skornya pemberiannya ini aspek-aspeknya seperti ini gitu. Terus saya masuk kategori apa gitu. Rentangnya dia apa? Karena di sini hanya bicara 47,45 dari 60. Nah, sekarang saya jelaskan saja dulu dari mana angka 47,45 ini. Ini kan di sini kan ada aspek-aspek ya, aspek-aspek dan bobot masing-masing. Kemampuan fasilitasi 10%, keaktifan melaksanakan tugas 15% gitu ya. Administrasi sudah di atas dulu, administrasi 10%, kemampuan fasilitasi dan pendampingan 10%, keaktifan melaksanakan tugas 15%, pencapaian hasil kerja atau outputnya 15%, totalnya menjadi 60 gitu ya, 60% kan gitu. Nah, caranya seperti ini, saya pakai Excel saja. Jadi saya pindahkan angka-angka ini ke sini ya. Nih, ini aspek yang penilaian PPK sebenarnya ini yang dibantu oleh kita sebagai supervisor. Misalnya nilainya ini tadi ya, kepatuhan dan loyalitas 10%, skor yang diberikan oleh teman-teman
itu di aplikasi lah 76, kemudian aspek kedua itu 81, aspek ketiga 85, aspek keempat 72, aspek kelima itu 83. Nah, nilai 47,45 itu adalah merujuk kepada nilai bobot gitu. Bukan berarti total skor kemudian rata-rata bagi 5. Enggak. Bukan average dari 397 ini gitu. Dari total ini 5 aspek ini bukan. Dia itu adalah antara bobot dengan skor yang diberikan. Karena dia bobotnya 10% dan skor yang diberikan 76, maka berarti skornya itu berdasarkan bobot adalah 10% kali 76 7,6 gitu. Begitu seterusnya sampai di sini ya, keaktifan melaksanakan tugas juga 15% kali 72 berarti 10,8, totalnya adalah 47,45. Sama dengan 10 10 10 15 15 totalnya 60. Total skornya memang kalau ditotalkan 397, tapi ini kan tidak tampil di sini ya. Tidak ada tampilan di sini itu skor 397 ini tidak ada. Yang langsung muncul adalah 47,45. Artinya 47,45 ini adalah sudah mewakili 60% dari total nilai akhir nanti yang menjadi porsi PPK. Maka katakanlah di sini saya masukkan di sini ada pihak yang menilai, ada tiga pihak, kepala pusat 30%, PPK 60% yang dinilai oleh kita sebagai supervisor. Maka saya pindahkan sini angka 47 ini, saya pindahkan angka di sini 47,45. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya sekarang yang mau diberitakan dulu yang mana, Pak? Berapa sebenarnya ini? Kalau dia 47,45 berapa? Dia masuk kategori A, B atau C. Jadi, karena 47,45 ini adalah nilai bobot 60%, maka yang dicari adalah berapa kalau dia aspek PPK itu, kalau dia nilainya kalau 100% dari khusus dari aspek PPK berapa nilainya, kan gitu, harusnya begitu. Nah, maka rumusnya adalah sederhana saja. Karena dia 47,45 adalah 60% dari 100, maka untuk mendapatkan skor kalau dia 100 berarti berapa? 47,45 bagi 60 kali 100, berarti skornya kalau dia dianggap bahwa 100%-nya ini nilai skor PPK ini berapa? Katakanlah misalnya tidak ada aspek lain ya, misalnya ini tidak ada dari kepala pusat, tidak ada dari pengguna layanan. Kalau seandainya dengan berdasarkan bobot ini, berapa ini skornya sebenarnya? Total ini dengan formulasi bobot seperti ini per aspek, maka 47,45 bagi 60 kali 100 adalah 79,08. Nah, masuklah kita lihat rentang ini. Ya, karena dia 79,08 berarti masuk kategori rentang di atas 60, di bawah sampai dengan 80 gitu. Berarti dia B, cukup. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya juga sudah buat formulasi. Misal ya, ini kan dari kita supervisor. Misal kalau seandainya dari ini juga sama. Nanti kalau di mana di pengguna layanan seperti juga ini akan muncul di dalam mereka gitu. Kalau di pengguna layanan nanti yang muncul juga di bawah ini itu perhitungannya juga sama seperti ini sebenarnya. Misal keaktifan melaksanakan tugas, bobotnya kan dia 5%. Pengguna layanan itu kan 3 aspek saja mereka ya. Kemampuan koordinasi bobotnya 3%, kepuasan terhadap layanan itu 2%. Ini yang dari Kades dan Camat atau dari Kepala Dinas PMD. Nah, skor yang diberikan di aplikasi misalnya di input 75, 80, 70. Nah, berarti skor akhirnya dia itu adalah 5% kali 75 adalah 3,75, 3% kali 80 adalah 2,4, kemudian 2% dari 70 itu 1,4. Totalnya adalah 7,55%. Artinya 7,55% ini kalau dia 100%, misalnya di sini skornya 100 100 100, di sini pasti 10 ya. Kalau di sini 100 100 100 semua berarti sini 10. Kalau di sini bisa 100 berarti kita coba ya, misalnya kalau sini 100 semua, ini skornya 100, pasti nilainya itu adalah 10. Akhirnya itu ini nilainya 10. Artinya dia angka bulat lah ini untuk nilai akhir nanti dari pihak PPK gitu ya. Saya kembalikan ke tadi seperti ini. Nah, 7,55 ini saya masukkan ke sini gitu ya. Misal ini kan penilaian akhirnya nanti dari 3 pihak ini. Nah, yang kita belum tahu berapa nilai dari kepala pusat yang bobotnya 30%. Dia satu aspek saja, penilaian lain yang bersifat prioritas sesuai dengan kebijakan kementerian. Bobotnya 30%. Katakanlah misalnya ya, saya tidak tahu apakah di input juga di FKIN ini nilai dari Pak Kapus, kepala pusat, maksud di admin itu kan di situ ada supervisor, pengguna layanan, admin. Apakah di situ atau misalnya dia nanti setelah keluar nilai supervisor dan pengguna layanan, kemudian sebelum dikeluarkan SK oleh kepala pusat, kepala BPSD, maka Pak Kapus memberikan nilai. Nah, tapi karena dia hanya satu aspek 30%, berarti skor berapapun yang diberikan maka dia langsung kali 30%. Misal dia kasih skor 75, 30% dari 75 kan 22,5. Nah, saya masukkanlah di sini kepala pusat P3MD misalnya
22,5 nilainya. Nah, setelah ditotalkan ini semua, totalnya adalah 77,50 dari kepala pusat itu skornya berdasarkan bobot adalah 22,50. Kemudian PPK itu adalah 47,4, layanan 7,55. Totalnya 77,5. Nah, kita lihatlah 77,5 berarti masuk range yang ini ya, antara di atas 60 sampai 80. Berarti skor akhirnya nanti adalah B. Cukup, ini skor akhir. Tetapi untuk pengisian di berita acara yang ini tinggal kita lihat kalau dia skornya adalah 79,8. Misal tadi itu namanya itu 79,8, maka di berita acara untuk di kecamatan bisa PLD 1 orang, berarti di sini 1. Nah, totalnya di sini juga 1. Di sini ya, di sini 0 atau dikosongkan saja atau garis datar saja 0 gitu. Seperti itu. Kemudian ditandatangani, isi nama kecamatan. Kemudian tanda tangani. Kalau sendirinya saja hanya 1 orang, ya ini dihapus saja yang ini ya. Dihapus saja baris keduanya. Berarti hanya 1 orang pendamping desa yang bertugas itu gitu. Nah, seperti itu. Yang hanya mungkin jadi pertanyaan ini, bagaimana dengan teman-teman yang sudah resign gitu. Maksudnya tidak dinilai lagi tapi namanya masih ada dalam misalnya masih ada dalam data ini. Karena ini kan data nama memang berdasarkan SK 152 ya kalau supervisor, tapi lokasi merujuknya itu ke lokasi Desember 2025. Artinya kalau dia mundurnya di Januari atau di namanya masih ada, terus bagaimana gitu? Apakah diisi di sini jumlah TPP itu sesuai dengan yang ada di sistem ini, atau misalnya yang aktif saja yang diisi di sini gitu? Misal di sini seperti misalnya kayak saya Munabarat, PD-nya itu berdasarkan SK 14 orang, tetapi karena satu mundur jadi sudah 13 gitu. Apakah diisi tetap 14, nanti yang satunya itu diisi kurang saja atau seperti apa? Karena kalau diisi kurang berarti dilakukan penilaian tetapi nilainya 0 misalnya. Sementara kami tidak melakukan penilaian terhadap orang yang sudah resign itu, apanya yang mau dinilai gitu. Itu saja mungkin. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mohon maaf ini saya inisiatif saja membuat, karena saya lihat ini ada yang sudah menelpon, ini teman TA ini menelpon, pasti mempertanyakan soal ini. Ya. Pasti mempertanyakan soal ini, bagaimana itu mau diisi di situ itu, karena dia ada 5 aspek tapi di situ mau ditentukan apakah dia A, B atau C gitu. Nah, maka cara menghitungnya seperti ini tadi. Totalnya nanti setelah perkalian berdasarkan skor perkalian bobot dikali dengan skor totalnya semua, kemudian dibagi 60 kali 100, dapatlah angka ini, tinggal dimasukkan di rentang nilai ini masuk kategori apa. Saya kira begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.